hadir di kesempatan yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayahnya kita dapat bertatap muka di dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, diseminasi budaya positif di sekolah ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta. Di sini saya akan memaparkan terkait diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, berbicara diseminasi ini adalah bagaimana kita mengembangkan budaya-budaya positif yang biasanya dilakukan siswa-siswi kita di sekolah agar mereka terbiasa membangun budaya positif. Ya, di sini ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Didik SPDMA, lalu ada pengajar praktek atau pendamping saya, Ibu Sirna Wahida Banjar, MPD, dan saya sendiri, ada Putra Primadani MPD. Nah, selanjutnya, ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak ya di dalam aksi nyata modul 1.4. Alhamdulillah saya sudah masuk ke dalam modul 1.4. Salam dan bahagia, selamat datang para guru hebat. Insya Allah hari ini saya akan mempresentasikan terkait menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, hari ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan terkait penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, berbicara tentang budaya positif, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Ya, apakah Bapak atau Ibu setuju bila nanti silakan Bapak Ibu bisa jawab setuju atau tidak setuju, atau boleh acungkan tangan. Nanti saya katakan siapa yang setuju, silakan Bapak Ibu angkat tangan setuju. Apabila nanti saya katakan tidak setuju, silakan juga bisa acungkan tangan. Baik. Pertanyaan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira Bapak atau Ibu setuju atau tidak? Yang setuju boleh angkat tangan. Nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Oke. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang yang setuju. Yang tidak setuju ada? Oke, cukup. Ada 1 orang yang tidak setuju. Ya, nanti kita akan bahas. Yang pertanyaan kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu guru? Dengan pertanyaan nomor 2. Yang setuju angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. Yang tidak setuju ada 1, 2. Oke, ternyata ada juga yang tidak setuju dengan pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nanti kita akan bahas. Pertanyaan ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Nah, kira-kira setuju atau tidak? Guru harus mampu memberikan solusi. Siapa yang setuju Bapak Ibu? Silakan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Yang tidak setuju? 1, 2. Oke, berarti ada juga yang tidak setuju. Ya, apakah guru harus memiliki trik atau memberikan sebuah solusi pada setiap masalah pada siswa? Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, ini kayaknya agak berat ya. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kira-kira setuju atau tidak? Bapak Ibu yang setuju silakan angkat tangan. Ada? Oke, ada juga 1, 2, 3 orang. Yang tidak setuju? Ada Bapak Ibu? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ada juga yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan berikut, ya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya apakah kegiatan yang selama ini kita lakukan di sekolah sudah pas atau sudah cocok atau belum? Ya, tadi seperti pertanyaan nomor 1. Pada saat kita memberikan hukuman, ya apakah memang dapat mendisiplinkan siswa? Ya, syukur-syukur kalau siswa tersebut merasa bersalah. Tapi kadang-kadang siswa kita ada juga ketika kita sudah menegakkan sebuah disiplin, ada yang pemikiran mereka mungkin kita tidak salah ataupun disiplin doang, hukuman doang, nanti juga saya akan berulang kembali. Ya, lalu yang kedua pun sama, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa atau tidak. Nah, ini kadang-kadang kita sudah bingung. Apakah dengan hadiah bisa meningkatkan sebuah prestasi atau mungkin dengan hadiah justru malah tidak ada prestasinya. Yang ketiga, mampukah memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah bagi guru? Nah, guru harus tidak memiliki
ya win-win solution, ya kira-kira solusi-solusi yang kira-kira diberikan guru, apakah setiap individual guru harus memiliki daya istilahnya pemberian sebuah jalan keluar di dalam sebuah permasalahan siswa. Nah, yang keempat, guru berperan sebagai teman. Nah, kira-kira guru sekarang ini, apalagi zaman-zaman sekarang, kira-kira cocok nggak kalau misalnya kita sebagai guru ya anggap siswa itu sebagai teman. Nah, nanti kita akan bahas hal itu. Lalu selanjutnya, nah, mindset is everything. Ya, apa itu budaya positif? Nah, karena kita berbicara terkait budaya positif, Bapak Ibu harus mengetahui terlebih dahulu terkait budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, nilai-nilai budaya positif itu apa saja yang mungkin Bapak Ibu ketahui? Siapa yang ingin jawab? Kira-kira, silakan Ibu. Ada 5S apa aja Ibu? Silakan. Oke. Ada lagi selain 5S? Literasi. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi? Kira-kira budaya positif selain salam, sapa, senyum yang lainnya ada nggak kira-kira budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita khususnya? Ada nggak kira-kira yang kira-kira bisa diterapkan budaya-budaya positif selain salam, sapa, senyum? Ya, ada nggak selain itu? Silakan, Bapak. Budaya kebersihan, boleh, itu positif juga, positif, budaya bersih. Ada lagi? Pemanfaatan barang bekas, boleh. Siapa lagi? Silakan Pak. Menghormati yang lebih tua, baik, itu juga budaya positif, ya. Jadi kalau berbicara terkait budaya positif itu luas sekali, ya. Kalau sudah berbicara positif, sesuatu tingkah laku ataupun mungkin perilaku yang kita kerjakan selama kita berpandangan positif itu dinamakan budaya positif. Oke, jadi maksud daripada budaya positif, pengertian daripada budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah itu kita harus menerapkan. Karena kalau kita sudah biasakan siswa untuk melakukan budaya positif, insya Allah nanti akan kebawa di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Nah, inilah yang nanti akan menjadi tantangan untuk kita Bapak Ibu. Nah, kalau berbicara tentang konsep inti budaya positif, ada beberapa konsep inti yang mungkin hari ini akan kita bahas. Ya, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Ya, yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima hukuman dan penghargaan. Yang keenam kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh positif kontrol guru. Dan yang kedelapan adalah restitusi segitiga. Nah, mungkin ini kalimat-kalimat yang mungkin Bapak Ibu masih awam di telinga. Ya, mungkin nanti ada penjabarannya dari setiap masing-masing kalimat yang ada di sini. Ini adalah konsep inti daripada budaya positif yang mungkin yang nantinya akan kita terapkan di sekolah. Ya, lanjut. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu maksudnya? Ya, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Nah, yang mungkin selama ini yang Bapak Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran, Bapak Ibu mungkin lebih banyak berpihak kepada Bapak Ibu, betul tidak? Ya, kita ingin siswa itu ya harus mendapatkan nilai yang sama semuanya. Apa keinginan kita? Misalkan nilai KKM-nya 85, semuanya kita pukul 85. Padahal ya kalau kita ketahui Bapak Ibu, siswa kita itu terlahir daripada kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa saya berbicara kodrat alam dan kodrat zaman? Ya, bahwasanya siswa kita itu unik. Mereka tidak terlahir secara latar belakang yang sama, betul tidak? Ya, baik itu latar belakang keluarganya, latar belakang lingkungannya, mungkin dari sikap mereka, dari perasaan mereka, dari pengetahuan mereka itu berbeda-beda. Makanya saya katakan unik. Ya kan berbagai macam. Ya, makanya disebut kodrat alam. Kenapa kodrat alam? Karena terlahir daripada pada saat ya beliau atau pada saat anak-anak tersebut lahir dengan beragam-ragam ya berbeda-beda, baik itu dari keluarganya, dari lingkungannya dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai seorang guru, bagaimana kita mengajarkan siswa kita di dalam kelas itu, ya mau tidak mau kita
1 sampai nomor 10 semua dipukul rata, nilainya harus di atas ini. Nah sekarang dengan kurikulum merdeka kita tidak bisa seperti itu. Jadi ketika mereka masing-masing itu mereka memiliki gaya belajar masing-masing, betul tidak? Jadi kita tidak bisa menyamakan gaya belajar mereka. Si A berbeda gaya belajarnya, mereka ya, si B juga berbeda gaya belajar. Mungkin si A lebih nyaman dengan gaya belajar yang menyendiri, si B gaya belajar dia senang dengan yang rame-rame. Karena kita berbeda. Ya itu dari gaya belajar. Bagaimana dari karakteristik berbeda juga. Ya bagaimana dari pengetahuan berbeda juga. Ya kalau berbicara kognitif dari segi pengetahuan itu pasti akan berbeda-beda. Apalagi dari segi non kognitif mereka memiliki keterampilan yang berbeda. Beda itulah yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Ya makanya pembelajaran sekarang harus berdiferensiasi. Ya berdiferensiasi itu dalam artian yaitu belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan si murid tersebut. Oke. Lalu selanjutnya, nah inilah perubahan paradigma. Ya, jadi kalau kita ibaratkan di sini ada yang namanya kegiatan kepalan tangan. Ya, ada A dan ada B. Ya, Anda adalah A dan B adalah teman Anda. Ilustrasinya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, si B ini menggoda supaya benda yang sudah dikepal dengan sekuat daya ya oleh si A, dia ingin mengambilnya. Nah, si B ya berusaha mencoba ya dia dengan cara membujuk, dengan cara mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan. Apa yang terjadi kira-kira? Bisa nggak diberikan benda tersebut yang ada di kepala tangan? Tergantung. Ya, bagaimana kita sebagai seorang guru, ya, bagaimana kita sebagai seorang guru kita memberikan pemahaman kepada murid kita. Inilah ilustrasi paradigma perubahan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon. Stimulus itu adalah rangsangan respon pendekatan teori kontrol. Apa yang kita pikirkan ternyata pada saat praktek itu berbeda, betul tidak? Ya, lihat stimulus responnya, realitasnya kebutuhannya kita sama. Padahal secara teori realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, kita kadang berpikir pas siswa kita pukul rata semuanya mampu mengerjakan soal-soal yang kita berikan. Belum tentu si A bisa jadi dia nggak mampu, si B hanya mampu setengahnya, si B, si C hanya mampu mungkin beberapa nomor. Nah inilah yang harus kita perbaharui teori kontrol kita. Ya, lalu semua orang melihat hal-hal yang sama, tetapi secara teori setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita nggak bisa yang namanya kita menyamakan satu pemikiran, betul tidak? Si A, si B, si C, si D pasti memiliki argumen masing-masing. Ya tidak bisa kita menyamakan, bisa mengukur atau tidak bisa. Ya stimulusnya yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, secara teori kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi semua perilaku memiliki tujuan. Padahal belum tentu dia melakukan itu salah, betul nggak? Ya kadang-kadang kita sering tuh yang namanya menghakimi. Ya tapi belum tentu mereka pasti punya alasan kenapa mereka berlaku seperti itu. Padahal kita melihatnya itu salah, padahal belum tentu salah. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul nggak? Kita bisa nggak mengendalikan orang? Belum tentu. Tetapi kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi sudah. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, atau model berpikir menang. Ya, kita bisa nggak kalau kita punya tujuan pasti berhasil? Bisa, ya, bisa menang. Inilah salah satu yang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita berbicara disiplin positif. Nah, berbicara disiplin positif dalam budaya
ya mau tidak mau ya harus mengikuti disiplin dimanapun kita berada, walaupun kita berada di dalam sebuah hutan, pasti ada disiplinnya, pasti ada tata tertibnya. Sama dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu seseorang pada mendapatkan sebuah kepatuhan. Ya, kita mendisiplinkan orang supaya dia patuh terhadap apa yang kita perintahkan, apa yang kita disiplinkan. Nah sekarang berubah salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol pelakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab. Jadi disiplin itu bukan lagi hal yang harus digojlok atau ayo disuruh-suruh, tidak, tetapi harus menggunakan kesadaran. Ya, kita pun sama sebagai seorang guru, mungkin ada saatnya kita melanggar, ada saatnya kita tidak patuh, tidak taat, tidak disiplin. Tetapi dari pola kesadaran itulah yang nantinya membuat kita menjadi disiplin dan dengan tanggung jawab. Ketika kita sudah menjadi seorang guru, ya, ketika kita sudah menjadi seorang siswa, pasti tanggung jawab kita adalah bagaimana kita bisa mengemban apa yang sudah ditanamkan di dalam diri kita. Kita guru, ya, kita harus punya tanggung jawab, kita harus punya kesadaran. Nah, kita kan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Ada pepatah bagaimana ingin dihargai kalau tidak menghargai orang lain. Inilah yang sudah terbukti dengan disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, jadi kita sebagai seorang guru, kalau di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, ya ingasos kutulodo, imadio mangun karso, tuturi anda yani. Ya, kata Ki Hajar Dewantara, guru itu tugasnya menuntun, bukan dia malah kalau sekarang kan maunya guru itu ya udahlah, ya lu harus seperti gua, tapi nggak bisa. Ya, tadi kembali kepada kodrat alam. Saya katakan bahwasanya siswa kita unik, ya, dari berbagai macam ya latar belakang yang berbeda-beda. Makanya kita sebagai guru ya tugas kita adalah menuntun. Menuntun apa? Menuntun yang lebih baik. Ya, untuk apa? Untuk kesenangan mereka ketika nanti mereka mungkin bermasyarakat dan lain sebagainya. Ya. Nah, lanjut. Inilah disiplin positif. Nah, pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tapi tentang diri dan cara kita sendiri. Ya, baik sebagai orang tua, sebagai guru atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Maksudnya, ya pendekatan disiplin positif ini, ya bagaimana kita, ya sebagai orang tua, kita sebagai guru, kalau mungkin kita di sini sebagai guru berarti kita menjadi orang tua kedua bagi mereka. Ya, bagaimana kita memberikan sebuah pendekatan yang membuat anak itu berubah, anak itu berbuat disiplin. Ya, nah dengan cara apa ya? Dengan cara bagaimana kita memberikan contoh kepada si murid. Bagaimana si murid tersebut ingin mencontoh kita kalau kita saja tidak baik. Dan itulah kesadaran dan tanggung jawab yang harus kita miliki. Oke, lanjut. Nah, pendekatan disiplin positif ini merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual atau secara kelompok. Ya, jadi kemampuan kita, ya masing-masing kalian, masing-masing kita semuanya, ya para ibu guru pasti memiliki yang namanya kemampuan individual. Ya, karena sudah menjadi pendidik, sudah menjadi guru, berarti bapak ibu, ya pasti memiliki bagaimana bapak ibu bisa membina dan mendidik, ya baik itu secara personal ataupun secara kelompok. Ya, lalu pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah, ya, dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Ketika kita ingin mendisiplinkan siswa kita, ingin budaya positif kita terapkan di sekolah kita tidak bisa berjalan sendiri, betul tidak? Pasti yang namanya elemen di dalam sekolah itu harus ikut serta. Misal kita harus didukung oleh kepala sekolah, kita harus didukung oleh kasubag usaha, kita harus didukung oleh teman-teman kita sejawat bapak itu, dan kita pun harus didukung oleh siswa. Tidak hanya itu, tetapi juga kita harus didukung oleh orang tua. Budaya positif tidak akan berjalan di sekolah apabila tidak mendapatkan dukungan dari elemen-elemen tersebut. Kita berjalan sendiri tidak bisa, tetapi harus ada yang namanya kolaborasi di antara warga sekolah. Makanya pendekatan disiplin positif bisa dilakukan oleh bapak ibu sebagai guru, supaya kita
kebajikan. Positif dong, ya, kebaikan, ya. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, saya yakin Bapak Ibu pasti memiliki tujuan itu, betul? Ya, bagaimana Bapak Ibu di dunia ini yang ingin menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang bermanfaat dan lain sebagainya. Nah, inilah kebajikan universal. Ya, nilai yang disepakati bersama, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kita punya negara yang sangat luar biasa, Indonesia, berbagai macam kultur, baik itu agama, ras, suku, budaya yang ada di sini, dan kita selalu bersatu dengan kata Bhinneka Tunggal Ika. Itu luar biasa. Ya, lalu yang ketiga, contoh profil pada Pancasila. Ya, ini sudah mulai diterapkan. Ya, sudah hampir 2 tahun yang lalu bahwasanya dengan adanya kurikulum merdeka, maka yang kita terapkan kepada siswa adalah profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, siswa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan kelima, bergotong royong. Yang keenam adalah kreatif. Inilah poin daripada profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kenapa nomor 1 beriman, bertakwa dan berakhlak? Ya, lihat saja patokan Pancasila. Pancasila ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, siswa punya pengetahuan banyak, dia pintar tapi dia nggak punya akhlak, itu 0. Makanya di sini disebutkan ya berakhlak mulia itu nomor 1. Ya, yang kedua adalah mandiri. Bagaimana kita mengajarkan siswa kita agar mandiri? Apalagi sekarang kita mengayomi generasi Z yang mungkin mereka serba instan, semuanya serba ada. Kita harus mengajarkan mereka bisa hidup mandiri. Lalu yang ketiga, bernalar kritis. Ya, critical thinking. Bagaimana bernalar kritis ini ya membawa seorang siswa tersebut supaya mereka berlatih bagaimana mereka bisa mengkritisi segala sesuatu yang mereka lihat, yang mereka pandang. Apalagi anak sekarang, ya sedikit angkat tangan, Pak, gini. Itu banyak sekarang kan. Ya, kita belajar sebagai seorang guru, kita jangan kalah. Ya, argumen-argumen kita mungkin kita harus lebih banyak lagi kita belajar. Lalu yang keempat, berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu adalah bagaimana kita bisa mempersatukan walaupun berbeda agama, berbeda ras, suku, adat, istiadat dan lain sebagainya. Makanya berkebinekaan global. Yang kelima adalah bergotong royong. Ya, insya Allah orang Indonesia selalu bergotong royong. Yang keenam adalah kreatif. Inilah daripada profil pelajar Pancasila yang nantinya akan kita tanamkan di dalam sekolah kita. Ini adalah budaya positif yang nantinya akan kita tanamkan Bapak Ibu. Ya, oke, next selanjutnya. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal inilah yang mungkin bisa kita dapatkan ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang internalnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Ketika kita sudah dapat menghargai diri sendiri, insya Allah orang akan mendapatkan motivasi eksternal, baik itu imbalan ataupun penghargaan, ya atau untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ketika kita sudah disiplin di dalam diri kita akan terhindar daripada hukuman. Ketika kita sudah bisa menghargai diri sendiri, insya Allah orang pasti akan melihat dan orang pasti akan memberikan sebuah imbalan ataupun penghargaan. Itulah manfaat daripada motivasi perilaku manusia ketika kita berbuat budaya positif. Oke, next selanjutnya. Nah, motivasi internal menurut Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu? Kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Bapak pendidikan Indonesia. Ya, Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak pendidikan Indonesia. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Kita sudah merdeka, tapi bukan dalam artian kita merdeka dari penjajahan, merdeka daripada peperangan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa memerintahkan diri kita sendiri untuk merdeka, untuk melakukan budaya positif. Dan inilah yang harus kita serapkan, harus kita
Nah, berbicara tentang oke, perhatikan pertanyaan berikut Bapak Ibu. Ini ada stimulus lagi. Ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat masa-masa COVID? Ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID. Itu peraturan atau keyakinan? Yakin nggak Bapak Ibu? Yakin ya? Yakin. Ya, karena mungkin takut terkena COVID, corona pada saat sedang corona. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan bermotor? Nah, itu keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Kenapa disebut keyakinan Pak Bro? Safety untuk menjaga diri keamanan. Ada lagi. Kenapa pada saat kita menggunakan motor kita harus menggunakan helm? Itu peraturan atau keyakinan? Ada lagi kesehatan, boleh kesehatan. Siapa lagi? Disiplin ya, kira-kira. Disiplin ya, menggunakan helm pada saat berkendaraan. Tadi betul ya, untuk safety juga boleh. Nanti kita akan lihat jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini peraturan atau keyakinan? Peraturan, keyakinan. Kita yakin ya? Kalau setiap pelatihan kita datang tepat waktu, atau itu mah sebuah peraturan doang, ya kan? Kadang-kadang kak, itu mah mengulangan terus juga pasti ujung-ujungnya ya caranya ngaret, ya kan? Itu kan kembali kepada kita keyakinan atau peraturan. Nanti kita akan bahas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Sampai sini paham? Oh ibu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Paham? Dengan keyakinan, Bapak Ibu pasti akan mengikuti apapun aturan yang telah dimainkan. Tapi kalau Bapak Ibu hanya itu menganggap sebuah peraturan, ya sudah, Bapak Ibu nggak yakin, akhirnya Bapak Ibu tidak disiplin. Nah, itulah maksud daripada kenapa sih harus keyakinan bukan peraturan. Oke, next. Nah, yang mana merupakan keyakinan kelas? Nah, kesepakatan kelas di sini ada dua deh. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kira-kira ini termasuk daripada keyakinan kelas atau tidak? Keyakinan kelas? Keyakinan kelas, oke. Menjaga kebersihan sekolah, peraturan atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan? Keyakinan. Datang tepat waktu dan mengucapkan salam? Keyakinan. Aktif dalam pembelajaran? Keyakinan ya. Lalu di sini juga ada kami guru dan murid saling menyayangi. Peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Oke. Lalu kami murid yang semangat belajar? Keyakinan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman? Keyakinan. Ya benar nggak? Yakin? Yakin. Oke. Kita akan lihat penjelasan nanti akhirnya. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah, nanti ketika Bapak Ibu guru masuk ya di awal-awal semester biasanya Bapak Ibu membuat sebuah peraturan. Ya, berbagai macam peraturan bagaimana supaya kelas tersebut ya menjadi kelas yang tertib, menjadi kelas yang rapi. Ini harus diterapkan Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah lebih abstrak daripada peraturan. Abstrak itu umum. Ya, jadi Bapak Ibu silakan melempar kepada siswa, yuk kita sama-sama untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, jangan hanya sepihak. Kadang-kadang kita hanya sepihak itu artinya sebagai guru. Nah, nanti kalau Bapak datang pokoknya semuanya harus rapi. Ya, nanti kalau Bapak datang pokoknya di atas meja harus ada minuman. Padahal anak-anak tidak setuju. Jadi tidak boleh. Jadi kita harus memiliki sebuah kesepakatan. Ya. Lalu berupaya pernyataan universal, ya masih umum, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Sedikit saja akan mudah diingat, bahasa panjang-panjang bikin keyakinan kelas. Ya, yang penting simpel tapi kena. Ya, baik anak menyadari pada saat mereka berargumentasi membuat sebuah keyakinan dan mereka memahami, oh ternyata ketika saya melanggar ini loh yang nantinya akan saya terima. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, jangan membuat keyakinan kelas itu tidak sesuai dengan kondisi sekolah dan kondisi kelas. Yang misalkan AC dimatikan ketika saya tidak mengajar, padahal di dalam kelas tidak ada AC, ya kan? Nah, itu kan di luar logika, ya. Semua warga kelas atau
dilibatkan saat membuat? Boleh. Ya. Inilah bagaimana membuat keyakinan kelas. Tadi ada lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif sedikit saja dan mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Oke. Nah, tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Yang pertama, selalu kembalikan buku tepatnya. Ini merupakan poin daripada budaya positif tanggung jawab. Ketika kita terapkan kepada siswa-siswi kita, pada saat mereka meminjam buku di perpustakaan, kita harus berikan mereka tanggung jawab. Ya, harus dikembalikan lagi. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai budaya positifnya adalah menghormati orang lain. Bagaimana kita menghormati kalau kita tidak menghormati orang lain? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai tapi sudah hadir. Ya ini mau udah 15 menit lewat belum ada hadir. Nah berarti komitmen nggak ada. Ini ada dua nilai budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghormati orang lain dan yang kedua adalah berkomitmen. Lalu selanjutnya perhatikan ya pertanyaan berikut. Ya inilah salah satu bentuk saya membuat keyakinan kelas ketika di awal semester. Ya di mana saya berdiskusi mengenai peraturan. Ya, ketika saya sudah berdiskusi mengenai peraturan lalu menggunakan peraturan menjadi keyakinan. Bagaimana peraturan itu menjadi keyakinan dan lalu menempelkannya keyakinan kelas yang disepakati. Ya, inilah proses daripada kita membuat sebuah keyakinan. Ya, pada hari pertama ya saya berdiskusi dulu. Setelah itu menggunakan peraturan menjadi keyakinan. Ketika itu sudah disepakati oleh seluruh kelas, ya, khusus untuk siswa yang ada di kelas tersebut, baru kita menempelkan untuk memantapkan dan kita menjalankan seluruh keyakinan kelas. Nah nanti ketika Bapak Ibu nanti memulai mengajar di awal semester atau mungkin di pertengahan juga nggak apa-apa sebelum terlambat ya Bapak Ibu membuat sebuah keyakinan kelas. Oke, next ini adalah kelas Bapak Ibu ya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah. Sekolah siapa? Sekolah kita, sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Ya, jadi Bapak Ibu, ya saya berharap dengan adanya diseminasi budaya positif ini kita saling berkolaborasi, kita saling bekerja sama. Ya, saya tidak akan bisa berjalan sendiri kalau saya menerapkan budaya positif di sekolah hanya sendiri. Tapi pasti ada elemen-elemen yang akan saya minta perbantukan, yang akan saya gandeng, baik itu Bapak Kepala Sekolah, baik itu Bapak Tata Usaha, ya, Bapak Ibu sebagai rekan sejawat saya, dan siswa-siswi serta orang tua. Makanya di penutup ini saya cantumkan sebuah kalimat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan ya diseminasi budaya positif di sekolah kita yang nantinya akan kita terapkan. Mudah-mudahan kita bisa saling berkolaborasi